minan nasi ben panika termasuk dari manusia mantin orang yashri seajuan bahasa orang yabiru seajuan bahasa orang nafsahu deka abad dibina orang nafsahu deka abad dibina orang ayat bisa nibantilu niraaki bahasa orang hada nafsahu fi ta'atillahi idan ta'at Allah ittiba mardatillah karena nyopre panduan Allah walaba bisa nyopre walaba mardatillah bisa nyopre panduan Allah ridhahu bisa ridha Allah. Ada sebagian manusia yang mengorbankan dirinya untuk taat kepada Allah, mencari ridha Allah. Jadi dari depan banyak sekali wa minan nasi ada sebagian manusia perkataan yang menakjubkan, isi hatinya tidak sama dengan perkataannya, itu tanda-tanda orang munafik. Ada sebagian manusia yang meminta keselamatan dunia dan akhirat, sering berdoa kepada Allah dengan doa satu jagat. Ada sebagian manusia yang mengorbankan dirinya, merelakan dirinya untuk mengabdi kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Contohnya, wa huwa binti orang Suhaibun panika Suhaib adalah seseorang yang selalu mengorbankan dirinya, merelakan dirinya untuk taat kepada Allah. Kau berarti abadnya nyari kepada Allah, yang sehingganya sering dihujat ini oleh orang-orang kafir, tapi tetap teguh pendiriannya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Kalian di pondok pesantren penuh dengan pengorbanan, harus berjuang dan harus berkorban. Ada keinginan, ada tujuan, butuh perjuangan. Di dalam perjuangan butuh pengorbanan. Mustahil ingin berjuang tanpa berkorban. Harus berkorban. Mereka tidak tidur belajar, menghafal atau tak hafal, kemudian mulut atau tak hafal, jangan lagi mestinya. Ada katung duh ide aja. Karena mulian tahu cecet tak hafal. Berpangku bisa goreng sepuh. Kancara mulai apa benda mulai coba dia mak senang kalau itu beri kerasa karena tak hafal. Karena beri betul dalam hati misalnya dunia nak IPT nak ujian nak apa siapa itu butuh berkorban. Kalau dalam ilmu watadukat jamin pek noleh ilmu tak mampu memerangi kepayahan. Payah perani, lesu perani, jadi mungkin. Jadi langsung masuk sabang penter mereka tadi, ini masih semua. Gimana? Dia beda dia nih, mungkin saya disentuh. Jadi ada di antara manusia yang mengorbankan dirinya untuk mencapai ridha Allah, di antara adalah
Suhaib. Lama ada sarang sana nyake budaka Suhaib al-musyrikuna pasera orang-orang musyrik. Hajara maka hijrah pasera Suhaib ilal Madinati deka Madinah. Pada waktu orang-orang kafir, orang-orang musyrik menzalimi Suhaib, menganiaya Suhaib, maka Suhaib itu hijrah ke Madinah. Watara kau atingkal pasera Suhaib lahum kaangkui musyrikun. Aku orang-orang musyrik malahu deka hartanya Suhaib. Harta yang ditinggalkan, tak mikir harta, ditinggal ki kangkui orang-orang musyrik yang menganiaya, yang menzalimi dirinya. Jadi tidak gampang untuk mencari ridha Allah. Orang mampu nyari ridha Allah. Jadi mampu niat nyari ridha Allah. Mulai kesenangi apa kebiasaan Allah itu. Wallahu bati Allah wa'ufun pari'adat 11 bil'ibadi dekat berempat kemudah. Allah berbelas kemudah. Allah bernisar kemudah. Haitu arsyada idin sakira-kira apa yang betul itu bahasa Allah bunda kabi'ibad 5 dekabela fihi sebagai kabel ilmah yullahu tirin Allah. Allah berbelas dekabela kebulan oleh betul dari Allah karena bulan berkeinginan selalu berupaya untuk mendapatkan ridha Allah. Nyarimu ridha Allah, ibadah terus ridha Allah. Maka di situ Allah akan ridha padanya. Itu ibadah itu karena Allah. Wanazala min Abdullah bin Salam Idal Abdullah bin Salam wa ashabihi berpandang sahabat Abdullah bin Salam lamma adzamu idal salam sanah ngaku ngaki pasara Abdullah bin Salam wa ashabihi as-sabata deka arisakto ngaku ngaki arisakto oleh ranceng arisakto lagi aku ya bukan. Wakarihu berbenci Masalah Abdullah bin Salam wa sahabihi al-ibila dekaunta dan islami yang sampurna masuk agama Islam. Benci dekaunta cara nak dekaunta. Sebenarnya adalah onta. Ayat ini turun menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu nazalat yang billahi mainnya ya ayyuhalladzina amanu wana ayat ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina hei ina orang-orang dunia amanu seiman masyarakat alladzina wadkhulu masuk asalkan tapi fisilmi ilmu agama Islam di fathis sini kalau baca fathah sina bisalmi Wakasriha berkasrasina isilmi al-islami bersatu Islam kafatan ali secara menyeluruh berhulu isilmi kafah. Jadi masuklah dalam agama secara keseluruhan. Jadi kalau kita orang-orang aswad ya Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh mereka oleh golongan Salafi tadi tidak masuk pada agama Islam secara apa? Kenapa? Karena orang aswad dituduh oleh mereka
dituduh sering melakukan bid'ah, ahlul bid'ah lebih bejat daripada orang kafir. Itulah mereka Salafi Wahabi. Jadi tak pada berselakon dengan Nabi dan tidak pernah ada di zaman Rasulullah, maka oleh mereka dikatakan bid'ah, dan setiap bid'ah oleh mereka dianggap sesat. Maksudnya tidak, selama bid'ah malah menjadi syariat, tidak bertentangan dengan syariat, maka itu tidak dikatakan sesat. Azan tidak seperti ini azannya, harus dimalam, ada tempatnya. Maka menurut Syekh Al-Albani, salah satu tokoh Salafi Wahabi, azan seperti ini di bawah hukumnya adalah bid'ah. Ini mau ada Salafi Wahabi azan naik atas sinten. Mari Sayyidina Umar mensyariatkan sholat tarawih berjamaah jumlahnya 23, itu tidak pernah secara sungguh dilakukan oleh Rasulullah. Sayyidina Umar sampai mengatakan ni'matil bid'atu hadi, ini sebaik-baik bid'ah. Pengalaman Sayyidina Umar akhirat karena benar untuk lewas pemikirannya, berwawasan yang luas, bernuansa ahlu sunnah wal jamaah. Mereka jadi menurut mereka kita dikatakan memeluk agama Islam secara kafah, kata persis. Ya alladzina amanu khulu fi silmi kafah, halul malikati hal nasilmi ila silmi. Bisa dijami isyarat ini bisa terjadi panderepan syariat Islam. Wala tattabi'u batirur pasal zaman nabi khutwati ayat isa turuki syaitan, khutwati syaitan dekapan depan hinta ke setan. Turuki syaitan itu seban depan cerena setan. Ayat isa tasjili perjalanan setan ditabriki karaben nisa syariah, karaben mapesa syariah. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Perhiasan-perhiasan yang timbul dari hawa nafsu itu adalah perhiasan syaitan. Jangan lupa menurut setan. Apa yang karena setan dia iblis tak bakal bisa menguasai hati kita, tak bakal masuk ke hati yang benar kecuali dengan bantuan hawa nafsu, dengan bantuan hawa nafsu. Lawan mau nafsu, rabengna hawa nafsu benar. Setan mampu masih hati. Bila hati masih setan pada amanah amin itu tantu. Manusia itu tantu dari setan. Dia tak tahu jalan wah itu apa atau siapa itu guru. Dia tahu kamu. Nah, jadi lagi memang apa di antara pintu setan itu menguasai hati manusia? Allah marah, dia rumah saya setan masuk masa arena. Saya kena dia waktu akan kursi saya berpaki. Tak tahu dia kerja keluarga, saya berpaki saya. Dan kursi setan. Inna sabna syaitan lagu dekasan kapi aduun panika musuh mubinun sejelas nama setan. Bayinul adawati sejelas bermusuhannya. Baik salatul makalamun tabret cara bahasa sambian tapi untuk tersah nyimpang sambian tapi anituhul dari masuk di jami'i idem satu jana
Islam. Jadi yang dikerjakan kita tahlilan, yasinan itu tidak menyimpang dari syariat. Tujuannya apa tahlilan, yasinan? Tujuannya yang dihadiahkan kepada mayit itu ihdarus tawab, menghadiahkan pahala. Jadi beda sekarang kalau orang itu berkumpul di rumah duka, yang diharapkan hanya makanan, maka kalau keluar satira, nah kedua saya haram soalnya, tadi mereka berkata, tapi saya kok membuatnya datang iba empik beras, tiba ke rumah duka untuk dimasak, dibentuk ke dalamku, lalu rumah mengeluarkan menyuguhkan makanan itu untuk menghormat tamu, hukumnya adalah boleh. Dilarang. Bagaimana terpengaruh karena mereka kalau Ustaz Belanda 3 berbiwa raja di kitab I'anatul Talibin termasuk minal bid'ahil munkar, bid'ah yang diingkari berkumpul-kumpul di rumah duka. Kan padahal kalimatnya setelah kita lihat di zaman dulu di Mekah orang-orang Jahiliyah berkumpul di rumah duka hanya ingin makan, mengharapkan makanan, bukan bertaklim. Cuma tahlil ya tahlil, macam resik, ya tidak ada larangan, tidak termasuk bid'ah yang diingkari, bahkan bagus. Betapa ulama al-usul bisa bersedekah bin amwal. Ulama sepakat bahwa sedekah kepada mayit itu sampai pahalanya. Pasal ulama. Dan juga terpengaruh berbagai macam aliran. Biasanya ada berbeda, terutama di luar Madura, macam sampai kalian terpengaruh. Ya wajar konflik dari tata itu macam ini. Membah Dima dari Sampuna Berlin Jahat seratul kuda kasanan nabi al-bayinatu walapapan berempat hujjah bukti dari al-hujjatu bisopan berempat hujjah al-dhahiratu 11 ala-alahu atas sampai Islam hakun mereka sebuah. Jika kalian tergelincir tidak bisa mengikuti syariat setelah ada penjelasan, setelah ada dalil, sudah tahu bahwa ini yang keliru, fa'lamu ma'ulina sebagapi annallah dan sawtun Allah azizun pangkat sebenarnya muncul layu isu tegese tak bakal maafes sudah Allah syai'un punapatong serta antintiqabi mutabain antintiqabi dari nyiksa Allah. Kalau orang itu tergelincir, tidak mau bertobat kepada Allah, berbuat dosa semakin jauh kepada Allah, berbuat maksiat enggan untuk bertobat kepada Allah, maka ketahuilah bahwa tidak ada sesuatu yang mampu menghalangi untuk menjatuhkan siksa Allah. Aku bisa menghalangi siksa Allah akan dijatuhkan. Mingkul dari sangat lebih. Adalah ketika berbuat dosa segera bertaubat kepada Allah. Hakimun dat saya banget bijaksana. Hakimun dat saya banget bijaksana. Fi sun'ihi di dalam kebaikan Allah atau di dalam ciptaan Allah. Hebat mayang turun tanantos masyarakat goreng air bisa yang tahu tanantos atarikuna masyarakat orang-orang saat tinggal adbukulah dekanaso fihi Indonesia tanantos ilain ayat dia dak kotu nekaati
pun dekapi atarikul Allahu masa Allah ayat besar amruh kenapa perkara seksa Allah. Jadi tak berkal nantos orang jadi orang tidak masuk ke Islam, sedang ke Islam kecuali Allah mendatangkan siksanya. Kau akan diterima Allah, kau akan diterima Allah. Kau yati otak datang, amru rabbika, kenapa seksana pangeran Nasabia. Ayat bisa ada bihi bisa seksana roh yakni pangeran Nasabia akan jatuh siksa Allah. Anda masuk Islam, apapun kafir, ingkar terhadap perintah Allah, nyaman berada di dalam dunia, karena serba berkecukupan, karena tubuh pangeran, maka tunggulah saatnya datangnya siksa Allah. Hubungan ini empat undang-undang. Jamudin Latin, panita jamaah lafal din latun. Minal wamami dari ondun, as-sahabi bin seondun. Wal malaikatu dan para malaikat. Wa qudiyah bin ta'ati al-amru apa perkara. Tamat bisa sempurna amru halakihi apa perkara rosak ke orang, yakni datangnya siksa Allah. Wa ilallahu pada Allah turja'u epabeli al-umuru apa panggilkan perkara turja'u epabeli al-umuru panggilkan perkara binai kalau bina lil maf'uli bukan bina maf'ul atau bina majhul wal fa'ili dan bina fa'il tarji'u bina fa'il tarji'u abadi al-umuru berapa panggilkan perkara di akhiratil akhirat artinya setiap manusia berdua apapun yang dikerjakan oleh manusia itu konsekuensinya nanti akan dibalas oleh Allah. Baik amal soleh akan dibalas dengan surga, maka jika sedang bermaksiat akan dibalas dengan siksa Allah. Wajasi maka malas bukan malas pasal Allah. Ulang dan sabar diamalihi kalabana ulang. Setiap masing-masing manusia akan dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatannya pada waktu hidup di alam dunia. Wallahu a'lam bishawab.